Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Priyatna dengan NPM 101219293 dari kelas C8 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari pendidikan agama untuk tugas evaluasi tengah semester agama. Baik, yang pertama ada ahamiyatu ma'rifatullah, yaitu urgensi mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata arafah, yaitu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Menurut Ibn al-Yakim, ma'rifatullah yang dimaksud oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenal Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Kemudian manfaat mengenal Allah. Yang pertama ada al-khalifah. Dan Allah telah menjanjikan bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh, bahwa Allah sesungguhnya akan mengangkat mereka dan menjadi khilafah di muka bumi, sebagaimana orang-orang dahulu menjadi khalifah. Quran Surat An-Nur ayat 55. Kemudian ada tamkinuddin, yaitu yang diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama dan hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Quran Surat Al-Fat ayat 28. Kemudian ada al-amnu, bahwa Allah SWT akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Kemudian ada ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Yang pertama ada asma atau nama Allah SWT, kemudian ada sifat Allah SWT, kemudian ada af'al atau perbuatan Allah SWT yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian ada dukungan dalil yang kuat. Yang pertama ada dalil nakli. Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Kemudian ada dalil akli. Jika manusia merenungkan apa yang terdapat di alam semesta, pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang mengatur dan maha menjaga, yaitu Allah SWT. Kemudian ada dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan dan alam beserta isinya. Kemudian ada sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah. Yang pertama ada akal sehat, merenungkan ciptaan Allah SWT. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan pengaruh perenungan makhluk ciptaan terhadap pengenalan Al-Khaliq, seperti firman Allah SWT, katakanlah tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat 10 ayat 10. Kemudian dua ada para rasul. Para rasul yang membawa kitab-kitab yang berisi penjelasan sejelas-jelasnya tentang ma'rifatullah dan konsekuensinya. Mereka inilah yang diakui sebagai orang yang paling mengenal Allah SWT. Tiga ada asma dan sifat Allah SWT. Mengenali asma, nama, dan sifat Allah SWT disertai dengan perenungan, makna, dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenal Allah SWT. Kemudian ada at-tariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah, jalan menuju mengenal Allah. Yang pertama ada akal sehat. Akal sehat, akal budi, nalar wajar, atau nalar umum adalah penilaian yang masuk akal dan praktis mengenai masalah sehari-hari atau kemampuan dasar untuk melihat, memahami, dan menilai dengan cara umumnya yang dimiliki hampir semua orang. Kemudian ada para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah SWT untuk berdakwah. Oleh karena itu, para nabi dan rasul lah yang paling mengenal Allah SWT. Namun karena para nabi dan rasul sudah tiada, maka kita wajib mempelajari apa yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Tiga ada asma wa sifat. Makna tauhidul asma wa sifat atau mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya adalah meyakini secara mantap bahwa Allah SWT menyandang seluruh sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan, dan bahwa dia berbeda dengan seluruh makhluknya. Kemudian ada ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Yang pertama ayat-ayat kauliyah. Ayat ini berasal dari ucapan yang bersumber dari firman Allah SWT yang sering kita jumpai di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian ada ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah ayat yang tanda yang wujud di sekeliling manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Kemudian ada al-mawani til ma'rifatullah atau penghalang mengenal Allah. Yang pertama ada maradus syahwat dan maradus syubhat. Maradus syahwat yaitu al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimpang dengan kemaksiatan serta senantiasa membuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja dan tidak memikirkan kehidupan akhirat nanti. Kemudian ada al-kibru yaitu kesombongan. Kesombongan adalah salah satu dari penyakit hati yang sangat berbahaya bagi manusia,
Dengan segala bentuknya, kesombongan faktanya adalah menandakan dirinya lebih baik dari orang lain dengan merendahkan mereka. Menganggap diri paling benar dan menganggap orang lain salah adalah kesombongan yang selalu ada pada diri manusia. Kemudian ada al-julmu atau kezaliman. Zalim adalah penyakit yang ada di dalam hati. Contohnya perbuatan zalim adalah paling dasar dan paling sering. Tidak sedikit yang sering kita lakukan pada orang lain terkadang menyakiti hati dan perasaan. Hal ini termasuk fitnah, menghina, korupsi, melakukan kekerasan secara fisik dan mental, dan tindak yang tercela. Kemudian ada al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan sering dilakukan oleh orang-orang munafik. Kemudian ada maradus syubhat, yaitu al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Qur'an maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di dalam penjuru semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dalam mengenal Allah. Kemudian ada al-irtiyab atau ragu-ragu. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini adalah lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Kemudian ada al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras dan batu. Kemudian ada al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini dikarenakan kebodohan mereka, yaitu membuat kelalaian atau lengah. Kemudian ada al-adiyah ala wujudillah ma'rifatullah. Yang pertama ada ad-dawiyah fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Lihat ya sebelum. Jadi maksudnya manusia sejak awal menciptakan telah membawa naluri bertuhan. Kemudian ada dua, ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti kebenaran Allah Ta'ala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasa, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan manusia. Kemudian yang tiga ada ad-dalilul aqli atau dalil akal. Jika kita menggunakan akal kita untuk memperhatikan berbagai fenomena di alam ini, akan sampailah kita pada suatu kesimpulan bahwa sebuah fenomena yang ada itu membuktikan bahwa Allah Ta'ala Maha yang kuasa itu ada. Kemudian ada dalil nakli, bukti mengenai keberadaan berdasarkan Al-Quran dan hadis bersifat mutlak dan hakiki. Quran surat An-Nisa ayat 82. Kemudian ada dalil wahyu atau dalil wahyu. Al-Quran menjelaskan manakala Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, aku bersama kalian, kukuhkanlah langkah orang-orang mukmin. Quran surat Al-Anfal ayat 12. Pada ayat tersebut, pemberi wahyu adalah Allah dan penerima wahyu adalah para malaikat. Kemudian ada 6, ad-dalil tarikhi atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam alaihissalam hingga Rasul terakhir Muhammad SAW. Kemudian ada mengagungkan Allah. Al-Quran menjelaskan cara memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 111 dan tafsirnya yang menjelaskan cara memuji Allah, 3 sifat Allah dan cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mengangkat seorang anak, tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan tidak memerlukan pertolongan dari kehinaan. Agungkanlah dia setinggi-tingginya. Quran surat Al-Isra ayat 111. Benar dalam mentauhidkan Allah. Dalam ajaran tauhid ada 3 hal mendasar yang dibicarakan. Pertama ilahiyat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hubungan antara Tuhan dengan hamba-hambanya. Kemudian kedua ada nubuat, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan para nabi yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia untuk menyampaikan syariat-syariatnya kepada mereka. Ketiga ada samiyat, yaitu informasi-informasi yang dibawa oleh para nabi tersebut berupa wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umat mereka masing-masing. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.